Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Pak Dr. Tris Cahyoso, PLT Wadir Pelayanan RSUD Kota Mataram. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya, banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh RSUD Kota Mataram untuk menghadapi juga kemungkinan terburuk. Tapi tentunya sekali lagi kita tidak menginginkan kemungkinan terburuk gitu ya. Pak Dokter, banyak yang bertanya-tanya tentunya masyarakat. Mungkin ini menjadi kesempatan juga untuk dijawab oleh yang ahli begitu. Tentang varian corona ini, karena ini kan informasi yang beredar, kenapa PPKM darurat, karena sudah ada juga varian Delta katanya yang sudah masuk di Kota Mataram begitu. Nah mungkin masyarakat banyak bertanya Pak Dokter, kenapa sih ada varian-varian dari corona ini, apa yang terjadi, bagaimana bisa corona ini mempunyai varian yang banyak, bagaimana apa namanya perkembangannya begitu ya. Pak Dokter bagaimana? Ya, jadi begini. Kenapa muncul lagi sekarang varian Delta dari virus corona? Saya perlu tekankan bahwa virus corona adalah virus. Jadi memang habitatnya, memang kebiasaan virus, dia akan bisa bermutasi, berubah dirinya. Dan seperti demam berdarah. Demam berdarah kan masih ada dengue A, dengue B, dengue C, itu masih ada varian itu. Jadi kita di medis lumrah kalau virus corona ini akan bermutasi menjadi alfa, delta, gamma, itu ada. Nah, cuma kebetulan yang masuk Indonesia dan yang menjadi outbreak ini adalah yang Delta. Delta memang dia mempunyai spesifikasi, dia lebih cepat menyebar. Beda sama virus corona yang awal. Dan lebih cepat menyebar, itu yang menjadi terjadi lonjakan kasus meningkat drastis di Indonesia. Di Pulau Jawa maupun kita di NTB juga sudah terjadi peningkatan kasus. Jadi intinya memang hal yang wajar bagi virus, dia bisa bermutasi. Di memang habitat aslinya memang dia akan merubah-rubah bentuk terus. Apakah mutasinya itu bisa semakin ganas kah atau ada juga yang semakin melemah begitu? Bisa. Jadi mutasi kan bermacam-macam. Dia bisa bermutasi menjadi alfa, delta, gamma itu. Nah juga mungkin juga mutasi yang lain bisa melemah. Tapi gini, intinya virus ini dia membutuhkan inang. Virus ini membutuhkan tempat dia berkembang biak. Jika tempatnya sudah tidak ada, dia akan otomatis mati sendiri. Makanya pemerintah menggalakkan sekarang ini vaksinasi. Semakin banyak orang divaksinasi, semakin tubuhnya kebal, sehingga ada virus masuk, dia tidak bisa berkembang biak, sehingga otomatis virus ini akan mati sendiri. Itu teorinya 70% herd immunity. Jadi semakin banyak orang yang kebal sudah divaksin, virus akan mati sendiri. Itu dia. Nah, berbicara mengenai vaksin Pak Dokter, di sekarang ini banyak sekali antusias masyarakat itu berbondong-bondong untuk vaksin. Apakah efek dari PPKM darurat yang mengharuskan begitu, atau memang kesadaran masyarakat tentang virus ini? Kalau di Kota Mataram bagaimana Pak? Kalau di Mataram, khususnya di rumah sakit kota, memang RSUD memang terjadi peningkatan. Jadi sejak PPKM ini, kalau saya melihat ada dua Mbak. Satu, memang mereka sadar untuk vaksin. Kedua, karena perjalanan, mereka harus ke Jawa, naik pesawat harus ada vaksin, mereka harus minta vaksin. Jadi itu. Tapi yang saya amati memang kebanyakan mereka sadar. Jadi mereka membutuhkan vaksin untuk kekebalan dirinya, kesehatan dirinya. Nah, cuma masalahnya vaksin ini kan kita disuplai dari pusat, dari Jakarta ke provinsi, provinsi ke kota, kota baru nyebar ke rumah sakit maupun puskesmas. Kita di rumah sakit kota mempunyai kemampuan per hari 300 vaksin. 300 dosis ya? Iya, 300 dosis per hari. Nah, cuma selama seminggu ini karena virusnya terbatas, kita dibagi lagi dengan masing-masing puskesmas. Jadi rata-rata kita per hari hanya melayani 150 dosis per hari. Karena kita membagi, dari Dikes sudah dibagi untuk puskesmas, untuk rumah sakit lain. Tapi seiring peningkatan kasus ini di Mataram, kalau di rumah sakit kota masih ada pemberian vaksin, karena juga kan kita ketahui sekarang ini bukan hanya di rumah sakit saja, ada juga gerai-gerai yang dibuka oleh TNI Polri begitu untuk vaksin. Kalau di RSUD masih ada. Sampai sekarang kita masih melakukan vaksinasi. Tadi aja hari ini kita masih melakukan vaksinasi sekitar 140. Dan memang tidak hanya di rumah sakit, di rumah sakit swasta juga melayani vaksin, di puskesmas, semua tempat akan dilakukan vaksinasi. Gitu, ya. Nah, kalau berbicara mengenai vaksin Pak Dokter, yang kita ketahui yang ada di Indonesia itu Sinovac sama AstraZeneca begitu ya. Kalau dari masyarakat, apakah boleh memilih, bisa memilih untuk divaksin dengan vaksin yang mana, atau acak saja begitu? Ya, baik.
Jadi gini, jadi jenis vaksin tidak hanya 2, Mbak, banyak kan. Yang masuk ke Indonesia yang diberikan authorization oleh BPOM itu ada lebih dari 4. Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Sinopharm. Sinopharm. Ya, tapi yang saya tahu yang masuk ke NTB adalah yang 2 aja. Iya. Sinovac dan AstraZeneca. Dan masing-masing virus vaksin ini beda awalnya. Kalau Sinovac itu adalah merupakan virus yang dilemahkan. Sedangkan kalau AstraZeneca itu berbasis RNA. Jadi dari bagian dari virus itu yang dikembangkan untuk menjadi vaksin. Dan masing-masing vaksin ini mempunyai efektivitas dan KPI-nya berbeda. Intinya mempunyai kelebihan masing-masing gitu ya Pak Dokter ya. Kekurangan. Oke. Baik Pak Dokter, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita. Pemirsa, menarik sekali perbincangan saya bersama Pak Dokter Tris Cahyoso. Untuk Anda yang masih ingin mendengarkan, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.